Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang langkah pertama menghadapi putus cinta. Oke, ya kita langsung bahas ya. Jadi, kalau misalnya putus cinta biasanya orang-orang suka pengen langsung move on. Orang-orang nggak pengen melalui rasa sakitnya dulu. Orang-orang ini yang aku lihat ya, based on my point of view. Dan ini disclaimer-nya. Bisa jadi salah kalau kamu bukan tipikal orang ini, berarti ya kamu boleh ceritain di komen apa pandangan kamu. Tapi dari yang aku lihat, biasanya orang-orang tuh atau kebanyakan orang itu hmm, kayak itu jadi satu hal yang nggak pengen dilalui lagi. Cinta itu hal yang menyakitkan dan nggak mau diulang lagi. Dan aku tidak menyalahkan atau membenarkan pernyataan ini. Gitu. Pandangan aku netral terhadap POV ini. Kalau aku sendiri, kalau misalnya nih, jadi intinya kalau aku bisa saranin dan possible kamu lakuin, langkah pertama adalah berusaha lihat keseluruhan proses cerita patah hati kamu dari helikopter view. Gitu. Kenapa? Karena gini loh, ngobrolin soal pacaran, aduh, kok malah pakai Stabilo ya. Ngobrolin soal kamu mutusin buat pacaran, there will be 50-50%. 50% terus, 50% putus. Ini yang perlu aku kasih tahu ke kamu biar kita punya satu pandangan dulu, oke? Jadi, dalam proses mutusin buat pacaran, there will be always 50% terus atau 50% putus. Ini selalu open. Nah, selama prosesnya kita nggak ada yang tahu persentase ini akan terus berubah seiring interaksi kita. Apakah interaksinya bikin terus atau interaksinya bikin putus? Karena interaksi ini yang nanti interaksi ini yang nanti bakal memutuskan apakah kamu putus atau kamu terus. Nah, selanjutnya adalah pahami kenapa kamu bisa putus sama doi. Bukan dipahami alasan sebagai karena emang ini toh alasannya. Oke, gue mau perbaiki langsung biar dia mau balikan. Enggak. Ketika orang udah ngambil keputusan buat udahan, oke, chance untuk balikan di early-nya itu sekitar 3 hari sampai 1 minggu atau paling lama mungkin sampai 2 minggu. Itu mungkin keputusannya masih berubah. Tapi setelah 2 minggu menuju 3 minggu menuju 1 bulan, apalagi lebih dari 1 bulan, itu kemungkinan udah nggak akan bisa balik. Bisa balik tapi chance-nya lebih kecil. Saran dari aku pengen kamu untuk memastikan, pahami kenapa kamu bisa putus dan belajar buat nggak diulangi lagi di hubungan selanjutnya. Gitu. Oke? Nah, apa yang harus dipelajari? Proses putusnya.
proses putus. Biasanya dari pengalaman aku pribadi, gini loh. Biasanya udah ada tanda biasanya. Tandanya yang bisa dilihat adalah interaksi. Interaksi ini bakal selalu naik turun. Kadang pengen bikin terus, kadang pengen bikin putus. Nah, kalau misalnya ngobrolin terus, ya kita nggak dibahas di sini. Karena kita cari tahu kenapa kita bisa putus. Jadi ini di luar bahasan. Kita mulai bahas ke interaksi putus. Apa? Gitu. Di sini apa yang jadi titik awalnya? Oke. Terus apa yang jadi titik puncaknya? Terus apa yang jadi titik akhirnya? Karena kalau kamu pelajari dan kamu mau refleksi, terus kamu juga mau mengurai, cuman buat kamu yang mau 3 itu ya, refleksi, pahami, dan mengurai. Oke, aku tulis refleksi, pahami, dan urai. Buat yang nggak mau lakuin 3 ini, video ini bukan buat kamu. Baru di sini kamu bisa lihat kayak sequence-nya. Misalnya, apa yang jadi titik awal? Karena misalnya ketahuan selingkuh. Yang jadi titik puncak adalah ke gap langsung. Lagi selingkuh. Berarti titik awalnya bukan ketahuan, tapi masih dicurigai. Dan titik akhirnya interaksi kamu bikin putus. Proses kamu ngejelasin kenapa kamu selingkuh, proses kamu ngejelasin dan segala macam hal-halnya apapun itu, sampai pada akhirnya interaksi terakhir kamu dari titik puncak menuju akhir itu bikin putus. Gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah sequence-nya. Sequence mulai dari dicurigai, gap, dan proses doi mutusin kamu. Ininya nih. Dan bridge-nya. Apa yang jadi jembatan dari dicurigai bisa ketahuan? Apa yang jadi jembatan dari ketahuan bisa proses doi sampai mutusin kamu? Nah, itunya juga yang harus dipelajari. Jadi akhirnya kamu bisa tahu keseluruhan proses cerita patah hati kamu dari helikopter view kayak apa. Dan pahami di titik keseluruhan ininya. Biar kalau kamu mau selingkuh lagi, nggak ketahuan doi. Atau kalaupun kamu nggak mau selingkuh lagi, ya bagus. Berarti pelajarannya bisa dipelajari. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Jadi ini khusus untuk orang-orang yang mau refleksi, pahami terus urai sequence putusnya. Karena ini PR banget, untuk bisa sampai ini perlu banyak belajar hal yang lain juga. Tapi poin utamanya adalah kamu pahami proses putusnya, kamu pelajarin kenapa bisa putus dan sequence putusnya seperti apa,
dan jangan diulangi di hubungan selanjutnya. Gitu guys. Oke, coba apa yang kamu pahami tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.